So, I only had one request. Terjadi aksi demo besar-besaran di kantor gubernur korup, yang diketahui, menggelapkan dana peralatan medis rumah sakit. Seorang demonstran bertopeng anti gas air mata, menyusup ke dalam kantor dan berhasil menemukan si gubernur, yang sedang bersembunyi di kolong meja. Lalu adegan beralih pada beberapa hari sebelumnya, di mana si gubernur korup sudah berhasil diringkus, dan digiring menuju ke kantor polisi, oleh dua orang agen khusus bernama Miguel dan Edu. More than 2 billion. Si gubernur lantas diinterogasi di ruangan tertutup, terkait aksi korupsi yang ia lakukan tersebut. Di sini si gubernur tampak tenang, dan membantah setiap tuduhan, yang dilayangkan terhadapnya. Seakan ia menganggap rendah aparat kepolisian, yang tidak akan mungkin pernah bisa menjeratnya ke jeruji besi. Untuk membungkam kesombongan si gubernur tersebut, Miguel lantas mengeluarkan bukti rekaman. Di saat si gubernur korup itu melakukan transaksi penggelapan dana peralatan medis bernilai ratusan juta dolar. Bukan hanya itu saja, si gubernur juga sudah menyogok kejaksaan setempat. Dan yang lebih parahnya lagi, dalam rekaman itu juga ada pengakuan yang menjelaskan bahwa si gubernur terlibat dalam kasus pembunuhan, demi menutupi kasus korupsinya tersebut, agar tidak terkuak ke publik. Si gubernur meminta proses interogasi dihentikan sementara, dengan alasan ia sedang kelaparan, dan minta disediakan makan malam mewah. Di saat sedang makan siang, si gubernur dikunjungi oleh pengacaranya. Si pengacara menyampaikan kepada si gubernur, kalau keadaan keluarganya baik-baik saja, bahkan, mereka sedang asik berlibur di pulau elit. Diketahui pula, kalau si pengacara sudah mengajukan banding di pengadilan, mendesak agar si gubernur dijadikan sebagai tahanan rumah saja. Dan besar kemungkinan, si gubernur akan memenangkan banding tersebut, mengingat koneksinya yang sangat kuat dengan Jaksa Agung. Sudah selarut ini, Miguel dan Edu masih belum mendapatkan keterangan lanjut dari si gubernur. Sang atasan lantas menyuruh mereka berdua untuk pulang, dan melanjutkan proses interogasi di keesokan harinya. Singkat cerita, Miguel pulang ke rumah, dan mendapat pujian dari anak perempuannya, atas keberhasilannya dalam menangkap si gubernur korup. Mendapat ucapan selamat dari anak tercinta, seketika rasa lelah Miguel menghilang, dan kerja kerasnya selama ini seakan terbayarkan. Lalu di keesokan harinya, putri Miguel dijemput oleh mantan istrinya. Miguel dan istrinya sudah lama bercerai, namun keduanya masih berhubungan baik, demi anak semata wayang mereka. Sesampainya ke kantor, Miguel dikejutkan dengan kenyataan, kalau kasus si gubernur korup, akan dilimpahkan ke tim militer. Bukan hanya itu, defisit tim pasukan yang dipegang oleh Miguel, juga dipangkas menjadi 10 orang anggota saja. Mendengar hal itu, tentu Miguel sangat kecewa. Karena sejauh ini, ia dan timnya sudah bekerja keras, untuk mengungkap kasus korupsi si gubernur. Namun Miguel tidak bisa berbuat banyak, karena semua keputusan, ada di tangan atasan tertinggi. Miguel lantas meninggalkan kantor dalam keadaan kesal. Kemudian, Miguel menjemput anaknya, untuk menonton pertandingan bola, seperti yang sudah ia janjikan sebelumnya. Okay. Karena jalanan di area stadion sedang macet parah, Miguel dan anaknya memutuskan untuk jalan kaki. Namun tiba-tiba, anak Miguel ditembak oleh orang tak dikenal. Dalam keadaan panik, Miguel bergegas membawa anaknya itu ke rumah sakit. Sesampainya di sana, dokter meminta Miguel menunggu di luar, sedangkan anaknya akan dibawa ke ruang UGD. Miguel yang cemas dengan keadaan putrinya itu, memutuskan untuk mendatangi ruang UGD tersebut. Namun di sepanjang lorong rumah sakit, Miguel melihat puluhan pasien yang terlantar, karena fasilitas medis yang kurang memadai, akibat dikorupsi oleh si gubernur. Bahkan, anak Miguel pun ikut terbengkalai, bersama puluhan pasien lainnya. Mengetahui akan hal itu, tentu Miguel sangat marah, karena anaknya yang terluka parah, membutuhkan penanganan medis secepatnya. Namun malangnya, anak Miguel harus tewas karena kehabisan darah, akibat terlambat mendapatkan pertolongan.
Miguel hanya bisa terdiam, seakan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Tak lama mantan istri Miguel tiba, dan histeris mendapati anaknya telah tiada. Tak lama berselang, Edu menjenguk Miguel, dan menawarkan bantuan untuk menemukan si pelaku penembakan. Akan tetapi, Miguel tidak mengetahui ciri-ciri pelaku, karena di TKP saat itu sedang macet parah, dipenuhi oleh supporter bola yang berpakaian sama. Miguel tidak hanya murka kepada pelaku penembakan, tetapi juga kenyataan bahwa putrinya itu terlambat diselamatkan akibat kurangnya fasilitas medis. Dan orang yang bertanggung jawab atas hal ini, tak lain adalah si gubernur korup. Miguel yang masih terpukul atas kehilangan anaknya, mencoba melampiaskan kesedihannya dengan kegiatan positif, yaitu dengan cara berolahraga. Namun sebuah kenyataan membuat Miguel kembali murka, yaitu kenyataan bahwa si gubernur korup ternyata telah bebas karena kasusnya dihentikan. Dan bahkan, si gubernur akan mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu yang akan datang. Dalam kampanyenya itu, jika ia terpilih, si gubernur berjanji akan menggratiskan biaya pengobatan bagi orang yang kurang mampu. I'm here to make a public health ELU despite the... Namun kelompok aktivis sudah muak dengan janji kosong si gubernur, dan mereka kembali menggelar demo besar-besaran di depan kantornya. Miguel yang juga murka dengan gubernur, memutuskan untuk bergabung dengan demonstran tersebut. Bahkan, Miguel yang sudah terlanjur murka, dengan beraninya ia mendekati jalur pasukan polisi, hingga membuat demo menjadi semakin kacau. Untuk melerai keadaan yang semakin kacau, pasukan polisi terpaksa mengeluarkan gas air mata. Seorang demonstran terlihat merekam aksi demo tersebut. Sementara Miguel yang sudah semakin geram, lantas menerjang pasukan polisi, dengan menggunakan topeng gas air mata. Hingga pada akhirnya, Miguel berhasil menyusup ke dalam kantor si gubernur, dan membantai satu persatu penjaga di sana. Si gubernur yang menyadari ada penyusup, berusaha untuk bersembunyi. Namun Miguel berhasil menemukan si gubernur, seperti yang terlihat di awal film. Tanpa pikir panjang, Miguel langsung menghajar si gubernur sampai tewas. Lalu kita akan diperkenalkan dengan seorang bilioner, yang diketahui bernama Gomez. Gomez saat ini sedang melakukan pertemuan dengan seorang ibu menteri bernama Regina. Diketahui kalau Regina lah yang telah membantu menghentikan investigasi si gubernur atas sokongan dana dari Gomez. Di keesokan harinya, Gomez melakukan pertemuan dengan para politikus untuk meminta dukungan mereka. Di mana Gomez berencana akan mencalonkan anaknya sebagai presiden, menggantikan si gubernur yang kini sudah tewas. Mendengar hal itu, para pejabat ini tampak tertawa, karena mereka menganggap, anak Gomez tidak memiliki rekam jejak sebagai politikus. Mendengar anak kesayangannya diremehkan, tentu Gomez marah, dan langsung mengancam mereka. Kalau para pejabat ini tidak mendukung anaknya sebagai calon presiden yang baru, maka Gomez akan menyuruh si ibu menteri untuk membuka kembali kasus korupsi si gubernur. Seketika para pejabat ini pun ketakutan, karena jika kasus tersebut kembali diusut, maka tamatlah riwayat jabatan mereka. Karena ternyata, mereka semua juga ikut terlibat dalam kasus penggelapan dana peralatan medis tersebut. Sedangkan Miguel sudah kembali bekerja. Para polisi juga sudah berhasil meringkus kelompok aktivis yang terlibat unjuk rasa di depan kantor gubernur kemarin. Salah satu dari mereka, ternyata sempat melihat Miguel terlibat dalam unjuk rasa tersebut. Miguel yang tak ingin polisi mengetahui kalau dialah pelaku yang membunuh si gubernur, ia pun dengan sengaja menawarkan diri untuk menginterogasi kelompok aktivis tersebut. Singkat cerita, Miguel langsung menginterogasi gadis tersebut, yang merupakan seorang programmer bernama Nina. Nina sempat merekam aksi demo kemarin, yang menunjukkan Miguel ikut terlibat. My cell phone. There's a video. Selesai interogasi, Miguel pun segera masuk ke ruang bukti, dan langsung mengambil rekaman tersebut.
Setelah itu, Miguel meminta bantuan Edu untuk melepaskan Nina, dengan alasan, gadis tersebut hanya ikut-ikutan saja. What if I... Setelah itu, Miguel kembali menemui Nina dan meminta bantuannya untuk mengusut kasus korupsi si gubernur. Karena di ponsel Nina, Miguel menemukan banyak sekali dokumen rahasia milik si gubernur yang telah berhasil ia retas sejauh ini. Pada akhirnya Nina bersedia membantu sebagai balas budi karena Miguel telah membantu melepaskannya dari penjara. You're with the police. You get to stay out of... Satu persatu pejabat yang terlibat dalam kasus ini akhirnya terkuak atas bantuan Nina. Souls were hiding their data within. Setelah mendapatkan info para pejabat tersebut, Miguel langsung beraksi menghabisi mereka semua. Pada akhirnya, Miguel berhasil membantai mereka satu persatu di tempat yang berbeda. Calm down. Kasus kematian beberapa pejabat dengan cepat menyebar luas ke berbagai media massa. Nina tahu kalau pelakunya adalah Miguel, karena ia sendiri yang ikut membantu mencari data diri para pejabat korup tersebut. Miguel kembali menemui Nina dan menyuruhnya untuk melacak sosok bilioner yang mendanai para pejabat tersebut. Namun Nina enggan membantu Miguel, karena ia khawatir akan mendapat getahnya di kemudian hari. Menanggapi itu, Miguel pun berjanji akan membantu meringankan hukuman ibu Nina, yang saat ini dipenjara, karena dikambing hitamkan oleh seseorang. Experience is a comic stress. No. Di keesokan harinya, Nina menemui ibunya di penjara. Nina secara tidak langsung meminta nasihat dari ibunya itu, terkait keraguannya membantu Miguel dalam menegakkan keadilan dengan cara yang brutal. Terkait keraguan anaknya itu, si ibu pun mengatakan begini, selama yang Nina lakukan demi kebaikan dan kebenaran, maka lakukanlah. Dengan kata lain, si ibu merestui Nina untuk membantu Miguel dalam membumi hanguskan para pejabat korup di negeri ini. Seusai menemui ibunya, Nina pun akhirnya bersedia membantu Miguel lagi. Nina berencana akan meretas kamera pengawas di sebuah gedung, karena di sana akan ada pertemuan para pejabat tinggi negara, termasuk Gomez dan Menteri Regina. The access the service area. Agar tidak dicurigai oleh rekan-rekannya, Miguel sengaja masuk kerja seperti biasanya. Edu yang menganalisa kasus pembunuhan para pejabat tersebut, meyakini kalau pelakunya merupakan seseorang yang profesional. Dan Edu sudah mulai terobsesi untuk mengungkap siapa pelakunya. Miguel yang tidak ingin perbuatannya terbongkar, mencoba untuk mengalihkan perhatian Edu dalam menggali kasus tersebut lebih jauh. Setelah mengetahui Edu sudah pulang, Miguel pun kembali melancarkan misinya. To the kitchen. That'll leave guards are staying out. Namun ternyata, tak lama setelah Miguel pergi, Edu kembali lagi ke kantor. Karena ia sudah mengetahui siapa target pelaku selanjutnya, yang saat ini berada di sebuah gedung pertemuan. Edu mencoba memberitahu Miguel hal tersebut. Namun karena Miguel tak kunjung mengangkat teleponnya, Edu terpaksa pergi sendiri ke gedung tersebut, tempat di mana target selanjutnya berada. Sesampainya di gedung tersebut, Edu tanpa sengaja memergoki si pelaku, yang tak lain adalah Miguel. Miguel yang tak ingin mencelakai sahabatnya sendiri, terpaksa hanya berusaha melarikan diri. Sialnya, dalam pengajaran tersebut, Miguel tertembak di bagian bahunya. Atas bantuan Nina, luka tembak Miguel berhasil diobati. Mengetahui kalau ibu menteri melakukan pertemuan dengan Gomez, Miguel pun dapat menyimpulkan kalau si bilioner itulah yang telah mendanai para pejabat korup tersebut, termasuk si gubernur. Hingga di keesokan harinya, Miguel bersama timnya berniat akan menginterogasi si ibu menteri terkait kelanjutan kasus kematian para pejabat korup tersebut. Namun belum sempat hal itu terjadi, si komandan tiba-tiba datang dan mencabut izin misi Miguel dan timnya. Evidence is here. Terungkap bahwa ternyata si komandan adalah antek-antek Gomez. Di malam harinya, Miguel berencana akan mengeksekusi Gomez. Karena sebelumnya, Nina telah berhasil melacak keberadaan bilioner tersebut. Sementara Gomez sendiri, saat ini sedang melakukan pertemuan dengan para pejabat untuk membahas pencalonan anaknya sebagai presiden. Di tengah itu, anak Gomez meminta izin untuk meninggalkan pertemuan lebih awal.
Kepada si ibu, anak Gomez mengatakan, kalau sejatinya ia belum siap mengemban tugas berat sebagai presiden. Namun di satu sisi, ia juga ingin membuat ayahnya bangga. Gomez sangat terharu mendengar pengakuan anaknya itu, namun inilah yang terjadi. He's been here. Akhirnya anak Gomez tewas di tangan Miguel. Namun hal itu tak menghentikan niat Gomez untuk menguasai tampuk tertinggi pemerintahan. Ia yang justru ingin mengajukan diri sebagai calon presiden, menggantikan anaknya yang baru saja tewas. Itu artinya, Gomez harus menghadiri debat calon presiden, yang akan diadakan di keesokan harinya. Now the whole country was... Namun di sisi lain, pengecara sekaligus tangan kanan Gomez, telah berhasil melacak data diri Nina, si hacker yang selama ini meretas data para pejabat korup. Namun sesampainya di rumah Nina, anak buah Gomez menemukan teman Nina, dan ia pun langsung membunuhnya. Nina yang baru pulang, terkejut mendapati sahabatnya tewas dibunuh. Dalam keadaan panik bercampur sedih, Nina bergegas menemui Miguel, di tempat persembunyian rahasianya. Namun ternyata, tangan kanan Gomez membuntuti Nina dari tadi. Hingga baku tembak antara Miguel, dan kelompok anak buah Gomez pun terjadi. Namun sialnya, tangan kanan Gomez berhasil menyandra Nina. Ia lantas membuat sebuah penawaran dengan Miguel. Jika Miguel ingin Nina selamat, maka ia harus membunuh pesaing Gomez, yaitu Julia, yang digadang-gadang akan menang dalam pemilihan nanti. Demi keselamatan Nina, Miguel pun terpaksa menyetujui kesepakatan tersebut. Tak lama setelah itu, para polisi mendatangi TKP baku tembak tersebut. Di sana Edu menemukan ponsel milik Miguel. Dari sini akhirnya ia mengetahui, kalau pelaku yang selama ini ia usut, ternyata adalah sahabatnya sendiri. Sedangkan Miguel, saat ini sedang bersiap untuk membidik pesaing Gomez, yang sedang dalam acara debat calon presiden. Miguel sebenarnya sangat berat hati membantai Julia, karena Julia adalah satu dari sedikit pejabat, yang sangat anti korupsi. Namun semua ini harus Miguel lakukan, demi menyelamatkan nyawa Nina. Ketika Miguel bersiap akan melepaskan tembakan, Edu pun muncul menggagalkan aksinya. Edu tidak menyangka kalau Miguel, tidak ada bedanya dengan para pejabat korup tersebut, yang ternyata sama-sama brutal. Sebagai seorang sahabat, Edu meminta Miguel untuk menghentikan aksinya. Namun Miguel yang sudah terlanjur murka, malah mengabaikan nasihat dari sahabatnya itu. Miguel kembali meraih senjata snipernya, dan langsung menembak Julia. Sementara itu, tangan kanan Gomez menghubungi rekannya, untuk mengetahui apakah pesaing Gomez sudah mati. Nina yang melihat tangan kanan Gomez sedang lengah, ia langsung menyerangnya hingga tewas. Di balik itu, Miguel akhirnya berhasil diringkus oleh Edu, dan langsung dibawa ke kantor polisi. Tak lama Miguel dibesuk oleh mantan istrinya, yang sangat kecewa terhadap langkah yang diambil oleh ayah dari almarhum anaknya itu. Ia mengatakan, kalau anaknya masih hidup, anaknya itu pasti sangat kecewa, memiliki seorang ayah yang sangat brutal seperti Gomez. Julia yaitu pesaing Gomez, ternyata masih selamat, dan kembali melanjutkan debat dengan Gomez. Miguel memang sengaja menembak Julia, namun tak sampai mengenai organ vitalnya, karena tembakan itu hanya bertujuan untuk mengecoh tangan kanan Gomez agar melepaskan Nina. Namun sialnya, Gomez malah unggul dalam polling suara, berkat bantuan dari para pejabat korup, dan berkat simpati dari sebagian masyarakat, yang iba atas kematian anaknya yang tewas tertembak. Sementara itu, si komandan sengaja membawa Miguel ke ruang interogasi, untuk dihabisi atas perintah dari Gomez. Namun Miguel berhasil membalikkan keadaan. Setelah itu, ia mengambil kunci ruangan dari petugas, dan langsung menuju ke tempat penyimpanan senjata. Kemudian, ia bergegas meninggalkan kantor polisi, untuk membantai Gomez, yang saat ini sedang merayakan kemenangannya.
Sesampainya di markas Gomez, Miguel langsung membantai penjaga di sana satu persatu. Sampai pada akhirnya, Miguel berhasil membuat posisi Gomez terpojok. Bukannya meminta ampun, Gomez malah mengatakan begini, walaupun ia mati, korupsi pasti akan tetap hidup sampai kapanpun, karena sifat asli manusia yang memang makhluk serakah. Miguel yang sudah lama menunggu momen ini, ia langsung membantai presiden baru tersebut. Anak buah Gomez yang masih tersisa, dan juga para pejabat korup kolega Gomez, menodongkan senjata ke arah Miguel dari belakang. Namun Miguel sudah mengantisipasi hal itu, dengan sebuah bom berkekuatan tinggi, yang sebelumnya sudah ia pasang di dalam mobilnya. Kemudian, Miguel meledakkan bom tersebut, yang pada akhirnya meluluhlantakkan gedung. Alhasil, Miguel tewas bersama para pejabat korup tersebut. Karena Gomez telah almarhum, otomatis Julia yang naik ke kursi presiden. Semua ini berkat pengorbanan Miguel, yang telah berhasil membumi hanguskan sebagian besar pejabat tinggi korup di negeri ini. Meskipun pasti akan ada pejabat korup lainnya yang akan lahir, namun sosok pria bertopeng, yang terinspirasi dari perjuangan Gomez, sudah bersiap siaga untuk membasmi mereka semua. Lalu film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.